Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
Shalom anak-anak, kita kembali dalam ibadah Bible Study for Kids. Sebelum kita mau belajar firman Tuhan malam ini, yuk kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Kami boleh kembali mengikuti ibadah Bible Study for Kids ini ya Tuhan. Kami mau belajar kembali tentang firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, Kau mau pimpin jalannya ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, siapa di sini yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan malam ini? Pastinya semuanya sudah siap ya. Kalau sudah siap, kita duduk yang manis, anak-anak duduk yang manis, buka telinganya, buka hatinya untuk menerima firman Tuhan ya. Kita malam hari ini mau belajar tentang stubborn and rebellious. Apa itu ya stubborn and rebellious ya? Ini terdapat di dalam Ulangan pasal 21 ayat 18. Bunyinya tante bacakan ya. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Stubborn itu artinya degil. Degil itu sama artinya dengan keras kepala. Keras kepala itu apa ya tante ya? Apa kepalanya keras kayak batu gitu tante? Enggak, kepala memang keras ya. Keras kepala itu mengerti, tahu, tapi tidak mau taat. Nah, itu artinya keras kepala. Terus kemudian rebellious. Rebellious itu artinya membangkang atau sama dengan pemberontak. Judul firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang keras kepala dan memberontak ya. Kita langsung aja ya. Tante mau beri contoh di dalam Alkitab ya. Tentu tante percaya anak-anak di rumah itu pasti kalau ditanya suatu bangsa yang besar, yang bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi Tuhan, siapa mereka? Pasti anak-anak di rumah pasti jawab semua, bangsa Israel tante. Betul sekali, bangsa Israel. Nah ini bangsa Israel, tentu kalian sudah juga masih ingat ya. Bangsa Israel pada waktu itu dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah perbudakan. Dari mana? Dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir atau negeri Mesir ya. Mereka dibawa keluar menuju ke mana? Ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu sebelum mereka mau memasuki tanah Kanaan, Tuhan menyuruh Bapak Musa. Nah, yang memimpin mereka keluar dari negeri Mesir itu adalah Bapak Musa. Ingat ya kalian ya. Tuhan bicara sama Bapak Musa. Musa, sebelum kamu memasuki tanah Kanaan, negeri perjanjian, kamu pilih satu orang dari setiap suku yang ada di Israel. Suku di Israel ada berapa? 12, betul sekali. Kamu pilih satu dari suku-suku mereka. Jadi totalnya
harus 12 orang ya. Kemudian Musa memilih satu, akhirnya ketemu totalnya jumlahnya 12. Nih, Musa 12. Terus 12 orang itu disuruh ngapain ya? 12 orang ini disuruh mengintai tanah Kanaan. Apa itu mengintai? Mengintai itu mengamat-amati negeri Kanaan. Mereka disuruh mengamat-amati negeri Kanaan. Apa saja yang harus diamat-amati mereka? Bapak Musa bilang sama mereka, kalian setelah tiba di negeri Kanaan, kalian harus mengintai bagaimana bangsa itu, bagaimana bangsa yang mendiami negeri Kanaan itu. Bangsanya kuat-kuat atau bangsanya lemah. Nah, terus kemudian apakah mereka itu tinggalnya, tempat tinggal mereka itu di tempat terbuka atau yang berkubu? Terus kemudian hasil tanah mereka bagaimana? Hasil negeri mereka bagaimana? Tanahnya bagaimana? Subur atau tandus? Nah, terus jangan lupa ya, kalau kalian nanti setelah selesai mengintai tanah Kanaan, kalian kembali harus membawa sedikit dari hasil tanah mereka. Ya, berhubung kebetulan sekali pada waktu itu lagi musim panen anggur. Nah, baik Bapak Musa, kami berangkat ya. Mereka berangkat menuju tanah Kanaan. Mereka mengintai di sana. Nah, sampai di sana mereka, tanahnya subur-subur ini ya. Setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, mereka kembali. Mereka kembali untuk memberi laporan kepada Bapak Musa dan saudara-saudara mereka yang lain. Tak lupa mereka membawa hasil dari tanah Kanaan tersebut. Nih, mereka membawa, waktu itu panen anggur kan, tadi tante sudah bilang ya, musim anggur, mereka bawa anggur pulang. Nah, terus mereka bawa madu, mereka bawa macam-macam pokoknya ya, yang ada hasil dari tanah Kanaan itu mereka bawa. Mereka memberikan laporan pada Bapak Musa. Bapak Musa, saudara-saudara, di sana itu negerinya itu subur sekali. Hasil tanahnya itu banyak sekali. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi di sana itu tempatnya itu mereka itu tinggalnya di kubu-kubu, bukan di tempat yang terbuka. Terus di sana itu ternyata ada keturunan enak, bangsa enak. Apa itu ya bangsa enak ya? Keturunan orang raksasa. Orang raksasa itu yang badannya itu besar-besar. Nah, itu keturunan raksasa, badannya besar-besar. Seperti ini, Goliat. Nah, masih ingat Goliat? Ya, Goliat itu raksasa kan, tinggi besar ya itu. Seperti raksasa yang mendiami di situ tuh ada keturunan enak. Terus di sana itu ada salah satu daerah itu yang penduduknya itu makan penduduknya sendiri. Serem ya. Mereka bilang gitu sama Musa, sama saudara-saudaranya yang lain. Terus kemudian bangsa Israel yang lain, saudara-saudaranya, waduh, mereka langsung bilang sama Bapak Musa. Mereka nangis sama Bapak Musa. Musa, kenapa kamu tuh membawa kami ke negeri Kanaan ini? Lebih baik kami tuh di tanah Mesir, di negeri Mesir. Kami mati di sana itu lebih baik daripada kami di sini. Emangnya kamu membawa kami di sini, kami mau dibunuh sama pedang, mati oleh pedang. Terus kemudian istri dan anak-anak kita, anak-anak kami menjadi tawanan mereka. Kami tidak mau, Musa. Mereka nangis sama Bapak Musa nih. Nggak mau, Musa, nggak mau. Kami mau kembali ke negeri Mesir. Nggak mau.
Di sana takut, orangnya besar-besar. Waduh, kita bisa kalah. Belum mau masuk tanah Kanaan gini aja sudah ada raksasa-raksasa besar. Kita dihantam gini langsung, aduh nggak mau Musa. Nah, mereka nangis, mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka pingin kembali ke negeri Mesir, ke tanah Mesir. Terus kemudian 2 orang di antara pengintai tadi itu namanya Yosua dan Kaleb. Nah, 2 orang ini mereka tidak memberikan laporan seperti 10 orang tadi. Yosua dan Kaleb berusaha untuk menenangkan saudara-saudaranya. Mereka mencoba menenangkan. Hei saudara-saudaraku, kalian gak perlu takut. Tenang. Kalian gak perlu takut. Di sana tuh loh, negerinya tuh enak, tanahnya tuh subur, semuanya tuh ada di sana. Kalian jangan takut. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita untuk mendiami, merebut tanah Kanaan, kita tidak perlu takut. Tuhan pasti menepatinya. Tuhan pasti memberikan tanah Kanaan itu pada kita. Tuhan pasti memberikan kemenangan pada kita. Yosua dan Kaleb berusaha untuk menguatkan iman saudara-saudaranya yang saat itu tuh lagi menangis, lagi susah, lagi aduh ketakutan setengah mati ya mereka ya mendengar ceritanya. Oh, ada penduduknya yang makan penduduknya sendiri. Terus kemudian apa yang terjadi? Apa yang orang-orang Israel lakukan? Orang-orang Israel tidak tenang, tapi mereka tambah marah. Hei Yosua dan Kaleb, kami akan melempari kalian dengan batu. Loh, mengancam Yosua dan Kaleb mau dilempari batu. Terus bangsa Israel mereka berunding. Sini. Bagaimana kalau kita mencari pemimpin baru aja? Jangan Musa. Loh, terus buat apa pemimpin baru? Memimpin kita untuk kembali ke Mesir. Kita tidak mau pergi ke tanah Kanaan. Kita kembali aja ke Mesir. Enak di Mesir. Kita mau kembali ke Mesir. Kita jangan mau pergi ke tanah Kanaan. Serem, takut. Nah, terus Tuhan dengar enggak? Tuhan tahu tidak? Tuhan tahu semua yang terjadi. Tuhan marah. Loh, kayak gini toh, bangsa yang aku bawa keluar dari Mesir terus menuju ini loh, negeri perjanjian, tanah Kanaan, negeri yang subur, tanah yang subur. Mereka tidak mau. Sudah di depan mata, mereka tidak mau. Tuhan marah. Tuhan bilang sama Bapak Musa, Musa, aku akan menimpakan penyakit sampar kepada mereka. Aku akan membinasakan mereka semuanya, sehingga mereka mati semuanya. Marah Tuhan. Terus apa yang dilakukan Bapak Musa? Bapak Musa, dia meminta ampun sama Tuhan. Tuhan, jangan gitu toh Tuhan. Bangsa ini loh, bangsa Israel ini loh, bangsa yang sudah Kau bawa keluar dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan. Sekarang loh, mau kamu binasakan semua, mau engkau binasakan semua. Terus bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar kami, mereka tuh sudah melihat bahwa engkau itu menyertai bangsa Israel. Mereka tuh pada takut semua. Nah sekarang kalau engkau membinasakan bangsa Israel, apa kata mereka? Loh, Tuhannya bangsa Israel nggak mampu membawa bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Apa itu? Akhirnya tuh mereka dibunuh semua di padang gurun. Tuh, Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Terus Tuhan yang apa sama Bapak Musa? Berapa lama lagi bangsa ini,
bangsa Israel ini, mereka tuh sudah banyak melihat mujizat yang aku perbuat pada mereka. Berapa lama lagi mereka tuh bersungut-sungut terus menista aku, menghina. Menista itu menghina aku. Tuhan marah. Baiklah, karena kamu yang meminta, aku mau, baik, aku batalkan hukumannya. Tetapi yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Yang masuk ke tanah Kanaan itu cuma 20 tahun ke bawah, sama Yosua dan Kaleb beserta keluarganya. Itu aja yang masuk ke tanah Kanaan. Yang lainnya mati di padang gurun. Oh, Tuhan kalau marah ya, sampai bangsa Israel itu berulang kali mereka bersungut-sungut, berulang kali mereka tuh keras kepala, sudah melihat mujizat Tuhan yang begitu banyak, tetapi mereka tetap keras kepala, mereka terus memberontak. Nih, tante ingatkan ya, di mana peristiwa-peristiwa bangsa Israel itu bersungut-sungut, bangsa Israel itu memberontak pada Tuhan ya. Nih, waktu itu bangsa Israel dibawa keluar dari negeri Mesir, melewati Laut Teberau. Bisa melewati? Nggak bisa. Tapi Tuhan punya cara. Tuhan membelah Laut Teberau menjadi dua. Nah, itu seperti pada gambar. Terus mereka melewati di tanah yang kering. Jadi mereka bisa melewati Laut Teberau itu dengan tidak basah. Setelah mereka melewati Laut Teberau itu, 3 hari mereka perjalanan, mereka sampai di mana? Mara. Nah, pada waktu mereka sampai di Mara, mereka haus. Mereka minum air. Airnya pahit. Musa, ini airnya pahit, nggak bisa diminum. Kami kehausan. Ini loh, airnya pahit. Kami terus harus minum apa? Baru saja mereka melihat Tuhan membuat mujizat, membelah laut Teberau. Menghadapi air pahit, mereka ngomel. Ya, mereka bersungut-sungut. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu ambil sebatang kayu, masukkan ke dalam air. Akhirnya airnya bagaimana? Manis, bisa diminum. Nah, mereka senang enggak? Orang-orang Israel senang, mereka bisa minum. Wah, airnya manis, enggak pahit lagi ya. Terus sudah selesai. Mereka melihat mujizat Tuhan toh. Airnya menjadi manis. Kemudian mereka berjalan lagi. Mereka berjalan terus tiba di padang gurun Sin. Di sana apa yang terjadi? Musa, kami kelaparan. Nggak ada roti, nggak ada daging di sini. Kami mati kelaparan. Kamu tuh mau membunuh kami tadi sini. Enakan loh di Mesir. Di Mesir itu banyak roti, banyak daging. Walaupun kami mati di sana, kami itu tidak mati kelaparan, Musa. Ini loh, lihat anak-anak kami, semuanya pada kelaparan. Aduh, nggak ada roti, nggak ada daging. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Ngomel lagi. Iya, bersungut-sungut lagi. Padahal mereka sudah melihat air pahit jadi manis. Tuhan membelah Laut Teberau, tapi mereka masih tetap ngomel. Nah, terus Tuhan bilang sama Musa, baik Musa, Tuhan itu baik loh. Baik Musa, aku akan memberi mereka roti yang disebut mereka mana. Pada waktu pagi hari mereka akan mengambil seperti tetes embun. Nah, itu namanya mana. Dan waktu petang hari aku akan mengirimkan burung-burung puyuh. Nah, supaya mereka bisa makan daging. Tuh, kurang baik apa Tuhan itu ya? Sudah, mereka senang, bisa makan roti, bisa makan daging. Setelah itu mereka jalan lagi. Nah, jalan lagi, akhirnya tiba di
mereka berkemah di Rafidim. Di sana nggak ada air. Tuh, tadi kelaparan, sekarang kehausan. Tadi waktu di Mara airnya pahit, ya toh nggak bisa diminum. Sekarang di Rafidim mereka kehausan, tidak ada air. Musa, kami haus. Tuh, lapar, mereka bersungut-sungut. Ini sekarang haus, mereka bersungut-sungut lagi. Terus kemudian sampai mereka itu loh bilang, Tuhan itu ada enggak sih? Tuhan itu ada atau tidak sih? Kami loh kehausan di sini, enggak ada air. Nah, terus kemudian Tuhan itu baik, luar biasa ya. Tuhan itu nyuruh sama Musa, Musa, kamu pukulkan gunung batu Horeb itu dengan tongkatmu. Nanti akan keluar air. Baik Tuhan, gunung batunya dipukulkan. Tes. Nah, akhirnya keluar air. Mereka senang, mereka minum air, tidak kehausan lagi. Tuh, senang kan? Tapi mujizat yang dibuat Tuhan itu kayaknya Tuhan sama mereka tuh dilupakan. Terus kemudian, nih, pasti kalian ingat ini apa? Anak lembu emas. Waktu itu tiba di Gunung Sinai. Tuhan menyuruh Musa untuk naik di Gunung Sinai untuk diberikan 2 loh batu, ya. 2 loh batu kepada hukum yang berisi 10 hukum Allah untuk diberikan pada bangsa Israel. Mereka menunggu lama. Musa, kamu nggak turun-turun dari Gunung Sinai. Kami nggak ada pemimpin di sini. Nah, akhirnya mereka menyuruh Bapak Harun untuk membuat anak lembu emas. Boleh tidak menyembah patung? Tidak boleh, karena sebelumnya Tuhan itu sudah memberikan 10 hukum Allah, yang salah satu hukumnya itu berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Tuh, sudah jelas kan? Tetapi baru saja diberi hukum 10 hukum Allah, bangsa Israel ini membuat anak lembu emas. Tuh, mereka bersorak-sorak. Anak lembu emasnya sudah jadi, mereka bersorak-sorak, mereka menyembah, mereka memuji. Tuhan marah enggak? Marah Tuhan pada waktu itu. Tuh, bangsa Israel itu begitu keras kepalanya ya. Sudah tahu 10 hukum Allah itu salah satu di antara jangan membuat patung dan jangan menyembahnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi masih tetap aja bangsa Israel ini keras kepala. Mereka membuat anak lembu emas. Terus salah satu lagi peristiwa. Masih banyak lagi ya peristiwanya ya. Ini tanda cuma ambil beberapa. Pada waktu itu mereka tuh bersungut-sungut sampai Tuhan itu marah, mendatangkan api dari langit yang menyambar mereka. Tuh apinya, lihat, menyambar mereka. Tuhan marah juga. Akhirnya mereka meminta sama Musa, Musa, kamu doa sama Tuhan supaya menghentikan apinya ini. Dan Musa berdoa sama Tuhan dan Tuhan menghentikan apinya. Tuh, luar biasa ya bangsa Israel ini ya, keras kepalanya ya. Sudah keras kepala, mereka tuh memberontak lagi. Sehingga Tuhan itu sampai bicara, bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Makanya pada waktu hendak memasuki tanah Kanaan, mereka bersungut-sungut, Tuhan marah. Sampai berapa lama mereka itu sudah melihat begitu banyak mujizat yang aku perbuat. Mereka tuh masih gak percaya sama aku. Mereka tuh tambah menghina aku. Mereka menista aku. Mereka jadi pemberontak. Mereka memberontak terhadap aku. Tuhan marah. Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kasih ya. Maha baik-baiknya itu waduh, sampai tidak terkatakan ya. Tetapi bangsa Israel ini memang bangsa yang keras kepala. Mereka tidak mau dengar sama sekali. Sudah tahu,
sudah mengerti, tetapi mereka tidak mau taat. Nah, anak-anak, kita tidak mau ya seperti bangsa Israel ya, yang keras kepala, yang tidak mau nurut. Kalau diberitahu tidak mau nurut. Kita jangan sampai ya, kita tidak mau. Anak-anak harus nurut apa yang firman Tuhan katakan. Juga nurut sama orang tua kalian. Orang tua, mama, papa itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kalian harus nurut sama mereka. Karena apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan orang tua kalian itu adalah dari Tuhan. Nih, ada satu contoh nih. Andi, jangan jalan ke situ ya. Nanti kamu jatuh loh ya. Tetapi Andi tidak mau nurut. Andi tidak mau nurut. Dia tetap saja jalan. Sambil apa? Mengejek ya itu ya. Lihat itu gambarnya. Tidak jatuh kan? Tidak jatuh. Tapi kalau dia jalan terus, itu kan ada tandanya ya, stop. Tidak boleh dilalui ya, stop. Tapi Andi ini nggak mau nurut. Dan akhirnya dia jalan terus, apa yang terjadi nanti? Dia akan jatuh. Terus ini, satu lagi nih. Tuh, siapa yang di sini kalau diberitahu mama papanya, ayo belajar. Ayo, baca firman. Nggak mau. Tutup telinganya ditutup. Supaya apa? Supaya nggak dengar. Padahal telinga ini Tuhan ciptakan untuk apa? Mendengar nasihat orang tua, mendengar firman Tuhan. Tetapi waktu diberitahu, tuh lihat toh, ayo, kamu harus jadi anak yang baik. Kamu tidak boleh main terus, kamu harus belajar. Tidak mau, Ma. Nah, kalau telinganya ditutup, bisa dengar enggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa dengar, akhirnya misalnya besok mau ulangan, disuruh belajar, nggak mau belajar karena telinganya ditutup. Bisa dengar nggak? Nggak bisa. Akhirnya besok pagi waktu ulangan dapat nilainya bagus apa jelek? Ya jelek lah. Wong nggak mau belajar, main terus, mana bisa bagus? Iya kan? Anak-anak, selama 1 bulan ini, selama bulan September ini, tanpa terasa kita itu sudah belajar firman Tuhan tentang apa? Tentang sombong, tentang iri hati, tentang egois. Terus minggu kemarin tentang apa? Bohong. Nah, malam ini kita belajar tentang keras kepala dan pemberontak. Tuhan sudah mengingatkan kita semua, kita tidak boleh bohong. Kalau anak-anak sudah dengar firman Tuhan yang minggu kemarin tentang bernafas bohong terus, itu dosa tidak? Ya tentu dosa. Tidak boleh bohong itu. Bapak pembohong siapa? Iblis. Tuh. Kalau anak-anak sudah tahu, sudah mengerti, sudah belajar tentang firman Tuhan begitu banyaknya, anak-anak harus taat. Iya, malam ini kita belajar tidak boleh keras kepala, tidak boleh menjadi pemberontak. Harus apa? Dengar-dengaran. Setelah mendengar, harus dilakukan. Nah, jangan mendengar aja, tetapi tidak dilakukan. Itu sama aja apa? Bohong. Iya, cuma dengar. Iya, Ma. Firman Tuhannya kemarin itu tentang bohong. Terus firman Tuhannya yang minggu kemarin lagi itu tentang iri hati. Ya toh? Betul toh, Ma? Terus firman Tuhannya yang kemarin lagi itu tentang egois. Ya, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, tahu. Tetapi masih saja bohong. Nah, itu namanya apa? Keras kepala. Karena apa? Sudah diberitahu, firman Tuhan juga sudah mengatakan tidak boleh
bohong, tidak boleh keras kepala, karena itu adalah dosa dan Tuhan tidak suka. Ya, oke anak-anak harus jadi anak yang manis, anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, anak-anak harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, ayat hafalan malam hari ini adalah di dalam Amsal pasal 16 ayat 20a. Bunyinya, yuk kita baca sama-sama ya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Oh ya, dihafalin ya. Kalau sudah dihafalin, coba kalian juga direkam supaya tetap ingat terus firman Tuhan hari ini. Ya, oke. Sebelum kita mau menutup firman Tuhan hari ini, kita mau nyanyi satu lagu ya. Lagu ini bagus sekali. Lagu ini tuh mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu setelah kita dengar, kita harus menanam di dalam hati kita. Dan kita harus bertumbuh semakin subur dan menghasilkan buah-buah yang indah di hadapan Tuhan. Ya, yuk kita mau nyanyikan lagu ini ya. Gampang kok ya, mudah lagunya ya. Firman Tuhan harus ditanam dalam hati kita ya, supaya kita bisa tumbuh subur dan berbuah lebat ya. Yuk kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita sama-sama berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami kembali malam ini, supaya kami Tuhan tidak menjadi anak yang keras kepala, anak yang tidak menjadi anak yang pemberontak Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami mau tanam dalam hati kami mau tumbuh menjadi subur dan berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, kami boleh Tuhan melakukannya ya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat baik di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada. Tuhan, tolong kami, ampuni ya Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami tanpa kami sadari kami menjadi anak yang keras kepala, anak yang tidak mau nurut Tuhan. Walaupun kami sudah tahu tapi kami tetap melakukan yang salah Tuhan. Kami nggak mau lagi Tuhan, ampuni, tolong kami ya Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap
kami yang mengikuti ibadah Bible Study hari ini ya Tuhan. Kau berkati keluarga anak-anak-Mu ini, Kau beri kesehatan kepada mereka, Kau berikan hikmat, akal budi, kepandaian buat mereka. Kalau mereka akan menghadapi PTS Tuhan di minggu-minggu ini ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Tambahi hikmat-Mu, akal budi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar berkat-Mu turun atas kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sampai ketemu di Bible Study for Kids minggu depan. Bye-bye. God bless you.